Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka melucuti Saul dan mengambil kepalanya serta senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh penjuru negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil ilah-ilah mereka dan menggantung batok kepalanya di rumah Dagon. Tema renungan saat ini adalah akibat pertobatan semu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan orang akan merasa puas ketika menyaksikan sebuah film yang berakhir dengan happy ending. Hal ini berbeda dengan akhir cerita di kitab 1 Samuel. Ternyata Saul, Raja Israel, dan ketiga anaknya yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua mati di tangan orang Filistin. Kematian Saul sangat tragis. Kepalanya dipenggal dan diarak keliling dari satu kota ke kota Filistin lainnya sebagai kabar baik bagi rakyat dan dewa mereka. Kemudian kepala Saul digantung di kuil Dagon dekat tembok kota Betsean. Kitab 1 Samuel ditutup dengan unhappy ending. Israel mengalami kekalahan besar di pegunungan Gilboa. Hukuman Tuhan terhadap Saul amat hebat. Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, sebab ia tidak memelihara firman Tuhan dan juga bertanya kepada arwah untuk meminta petunjuk dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud, anak Isai. Di tengah kedukaan atas kematian Saul yang tragis, setidaknya ada sedikit penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberi anugerahnya dan tidak membiarkan raja pertama Israel diperlakukan secara tidak hormat. Ketika mendengar berita kematian Saul, penduduk Yabes Gilead, kota yang pernah diselamatkan oleh Saul dari tangan bangsa Amalek, berjalan semalam-malaman tanpa henti untuk mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Lalu membakar mayat-mayat itu, kemudian mayat-mayat tersebut dikuburkan di bawah pohon tamariska di Yabes. Di kemudian hari, Daud mengambil tulang-tulang Saul dan Yonatan dari Yabes Gilead untuk dibawa ke tanah Benyamin dan dikuburkan bersama dalam kubur Kis, ayah Saul. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, akhir kehidupan Saul memberikan pembelajaran yang penting bagi kita, yaitu yang pertama, Saul seolah-olah dekat dengan Tuhan dan melakukan praktik keagamaan, tetapi ia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang kedua, Saul tidak pernah belajar untuk bertobat.
Berkali-kali ia menyatakan bahwa dia menyesal, tetapi perilakunya tidak berubah. Sikap seperti ini merupakan sebuah pertobatan dan duka cita yang palsu, pertobatan yang semu. Yang ketiga, Saul mati dalam keberdosaannya. Kematian yang paling tragis adalah kematian tanpa Tuhan. Sangat disayangkan bahwa Saul yang mengawali kepemimpinannya dengan baik, mengakhirinya dengan tragis. Mengakhiri lebih penting daripada mengawali. Bagaimana kita ingin menuliskan kisah akhir hidup kita? Janganlah pertobatan yang kita alami merupakan pertobatan yang semu, agar kita tidak menyesal. Karena itu, mari kita bangun karakter setia, agar sampai akhir hidup kita dapat mengakhirinya dengan baik, sehingga mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan dapat menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan agar mereka mampu mengatasinya karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami mendoakan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pejabat, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.